Sudah kenal konsep Fitrah Based Education, namun masih bingung dalam menerapkannya ke anak usia dini? Namil EduFitrah hadir menjadi solusi. Namil EduFitrah merupakan platform yang mendukung edukasi Fitrah Based Education kepada orang tua dan pendidik dengan anak usia 0-6 tahun. Kami hadir untuk mengantarkan ayah bunda teman Namil kepada konsep Fitrah Based Education dari Ustadz Hari Santosa rahimahullah dengan cara yang sederhana dan juga menyenangkan. Kehadiran kami bukan untuk menggantikan, namun mengajak orang tua mengenal konsep ini sebagai landasan dalam pendidikan, bukan salah satu metode yang dapat digunakan. Sehingga, melalui konten, paket edukasi, dan kegiatan yang kami hadirkan mengajak ayah bunda teman Namil untuk mengenal konsep pendidikan ini secara menyeluruh berdasarkan setiap aspek fitrah dalam FBE. Karena kami yakin, dengan memahami konsep FBE pada anak di usia pralatih akan membantu orang tua untuk mengoptimalkan peran pada fase ini. Berikut berbagai program dan produk yang kami hadirkan. Pertama, konten edukasi di media sosial sebagai pengantar tentang konsep FBE pada anak usia dini. Kedua, paket edukasi Mari Mengenal Fitrahku sebagai langkah awal mengenal fitrah anak. Dan ketiga, komunitas keluarga Namil sebagai ruang belajar FBE secara tematik. Mari membersamai Fitrah Ananda bersama Namil EduFitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam ayah bunda semua. Selamat datang di talk show Strategi Jitu Mengajak Pasangan yang diselenggarakan oleh Namil EduFitrah. Sebelumnya perkenalkan, saya Izati Robihamiah atau biasa dipanggil Izati, izin bertugas membersamai ayah bunda semua dalam talk show hari ini sebagai moderator. Bagaimana kabarnya ayah bunda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah nih, pada malam hari ini Allah izinkan kita semua berkumpul dalam rangka belajar bersama pada malam hari ini. Semoga ikhtiar kecil kita dalam belajar ini Allah ridhoi dan menjadi pemberat amal kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Talk show ini diselenggarakan oleh Namil EduFitrah sebagai bagian dari kampanye Empowering Fathers, Supporting Mothers untuk membantu para orang tua memahami strategi konkret membangun kolaborasi belajar fitrah antara suami dan istri, mulai dari komunikasi, pemahaman peran, hingga praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah malam ini kita akan mendengarkan bersama nih strateginya melalui narasumber kita, yaitu Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria. Oleh karena itu, mari siapkan diri, luruskan niat, dan cari posisi yang nyaman untuk menyimak. Apabila memungkinkan, silahkan dibuka kameranya ya, dan dimatikan mic-nya sebagai bentuk kesiapan dalam menerima ilmu. Izin mengingatkan juga ya, ayah bunda semua, bahwasanya di akhir sesi akan ada informasi dan pengumuman penting nih terkait program yang akan diadakan oleh Namil. Ada juga nih info mengenai giveaway menarik yang bisa diikuti oleh ayah bunda semua. Jadi, pastikan untuk mengikuti sesi talk show ini sampai akhir ya. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita, yaitu Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria. Saya izin untuk share ininya ya, CV-nya sebentar. Baik, nah insya Allah malam ini ya kita akan bersama-sama belajar dari pasangan ini ya, Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria. Ayah Taufik merupakan seorang ayah yang saat ini berperan ya di bidang riset, konsultasi, dan inovasi desain.
Saat ini beliau bekerja di The Green Box ya, Cambridge, UK, sebagai Expert Research Advisory Group dan juga sebagai Product Lead di AI Labs Bandung. Berikut CV-nya ya, Ayah Bunda semua bisa dibaca. Masya Allah nih untuk pengalaman bekerjanya, pendidikannya, dan juga sertifikasi yang didapatkan. Nah, di sini juga saya bacakan CV Bunda Fitria ya. Beliau adalah seorang istri yang berdedikasi dalam perannya mengatur rumah tangga dan membersamai anak. Beliau juga menunjukkan ketertarikan dalam pendidikan, pengembangan komunitas, public speaking, dan juga kegiatan sukarela. Saat ini beliau berperan sebagai co-founder di Sanggar Teras Pelangi. Nah, membaca CV kedua narasumber ini nih membuat saya takjub sendiri gitu ya, karena melihat pengalaman yang dilalui dan bikin penasaran gitu ya bagaimana strategi pasangan ini untuk dapat bersinergi. Nah, berikut adalah CV-nya. Saya izin cek dulu nih, apakah Ayah Tofi dan Bunda Fitria sudah hadir bersama kita di sini? Oke, Alhamdulillah ya. Sudah hadir? Assalamualaikum Ayah Tofi dan Bunda Fitria, sudah amankah? Alhamdulillah sudah. Ada, oke deh, Alhamdulillah. Baik, ya. Selamat malam, Ayah Taufik dan Bunda Fitria. Sehat Selamat kah? malam. Assalamualaikum. Salam, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ayah Bunda dan Bunda Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria nih. Sebelumnya terima kasih banget nih sudah bersedia ya untuk Namil undang ya dalam acara sesi talk show kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya mungkin ya Ayah dan Bunda boleh nih sedikit perkenalan, menyapa dulu teman-teman semuanya di sini dan sedikit memperkenalkan nih mengenai keluarganya ya, seperti itu. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Namil atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya Taufik dan Fitria dari Bandung, tinggal di Bandung. Eh, Ikutan Namil itu batch berapa? Batch, Oke. batch 3, batch 3 gitu ya. Eh Ya, alhamdulillah jadi apa? Jadi experience yang luar biasa ya. Eh, Hampir 1 tahun ya, kami dibimbing oleh Namil bagaimana bisa memahami apa itu Fitra Based Education, dari mulai memahami sampai bisa mempraktekkan gitu ya. Karena kami dalam tanda kutip dipaksa gitu ya, dipaksa untuk berpraktek, tapi ternyata selama proses itu kami merasakan pembelajaran learning yang luar biasa seperti itu sehingga eh, itu bisa membuat kami ya keluarga kecil kami itu ya bisa lebih baik, amin, seperti itu, dan harapannya bisa menerapkan fitrah dengan lebih utuh seperti itu. Dan eh, aktivitas saya mungkin ya, saya bekerja gitu, eh, bekerja, istri juga mengajar di sebuah eh, TK gitu yang kami kembangkan bersama-sama seperti itu. Itu mungkin sekilas dari kami. Baik, terima kasih Ayah Taufik untuk perkenalan sedikit ya gitu ya mengenai Ya. keluarganya gitu dan juga prosesnya gitu ya. Nah, sebelum ke prosesnya pasti ya mungkin Ayah Bunda semua di sini juga penasaran nih. Awalnya gimana gitu. Kok Ayah Taufik mau ya diajak gitu ya. Atau kok Bunda Fitria mau ya belajar. Nah, kita mulai teman-teman ya sesi talk show-nya bersama Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria. Nah, agar lebih efektif gitu ya. Saya izin untuk satu persatu ya Ayah ya. Nanti saya tanya Oh, dulu boleh, kepada boleh, boleh. Bunda Fitria lalu pada Ayah Taufik seperti itu. Siap, siap. Nah, baik teman-teman, kita langsung mulai aja ya talk show-nya. Izin untuk mengawalinya bersama dengan Bunda Fitri terlebih dahulu nih, gitu. Karena biasanya para bunda duluan nih yang kenal FBE ya, seperti itu. Ayo boleh Bunda Fitri ya, gitu ya. Bagaimana sih Bun ceritanya gitu ya, awal mula konsep Fitra Based Education ini? Silakan Bun. Iya, Bismillah. Ya, terima kasih Bunda Izati dan teman-teman semuanya, Bunda semuanya ya, Masya Allah. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh suami ya, Masya Allah. Jadi kalau dari awal banget, tapi kalau dari awal banget ya, mengenal fitrah ini perjalanannya di tahun 2022. Jadi saat itu saya memasuki fase sebagai full time mom gitu ya, setelah sebelumnya mungkin bekerja gitu ya.
anak waktu itu kondisinya baru 1 tahun dan saya itu jujur ya pada saat itu sedang berada pada kondisi yang bingung gitu ya karena terpapar begitu banyak banget gitu ya metode parenting di media sosial saat itu yang membuat saya tuh kelelahan bahkan bahasa sekarang mungkin burnout ya kayak gitu dan di tengah kebingungan itu akhirnya saya menemukan akun Fitrah Based Education pada saat itu. Dan ada satu hal yang sangat membekas gitu ya, yang saya temukan waktu itu di akun Fitra Based Education itu bahwa ternyata anak itu bukanlah kertas putih. Jadi dulu saya penganut ini teori tabula rasa ya. Jadi ketika dulu kuliah pun eh, konsep itu yang saya pahami gitu ya. Jadi ternyata gitu ya. Anak itu lahir gitu ya, setiap manusia itu lahir membawa fitrah yang sudah terpasang dalam dirinya gitu. Nah, jadi konsep ini yang membuat saya, oh ternyata gitu ya, dan berhenti sejenak dulu gitu ya. Dan rasanya seperti menemukan pintu baru gitu ya. Waktu itu masih belum berani masuk gitu ya, masih ragu juga soal waktu gitu ya. Bisa nggak ya sambil ini anak gitu. Kemudian kemampuan juga waktu itu karena taunya ada kelas gitu ya dan ternyata itu ada investasinya juga ya sempat ragu juga. Nah akhirnya di tahun 2023 akhirnya ikut FBE dan FBL Intensive Class batch 3 dengan Bunda Izati juga ternyata ya baru tahu. Masya Allah akhirnya di situ mulai ikut gitu ya mulai tercerahkan juga gitu ya. Tapi setelah itu jadinya belum selesai di situ gitu ya. Setelah ikut kelas nggak cukup juga gitu ya. Masih bingung juga gitu ya. Ini harus mulai dari mana gitu ya sebenarnya. Apalagi saat itu juga suami baru ngikutin sekilas gitu ya dan belum terlalu terlibat. Nah, akhirnya momentum lain datang lagi waktu EduFest ya waktu itu ya 2023 dari Namil juga waktu itu yang nyelenggarain ya 2023 ikut EduFest juga. Nah, di situ udah mulai oh, maksudnya tuh kemarin tuh kayak gini, udah mulai mengaplikasikan juga membuat jurnal gitu ya untuk anak khususnya seperti itu. Kemudian setelah ikut EduFest, akhirnya beli buku yang Mari Mengenal Fitrahku itu. Nah, dari sana ternyata alhamdulillah tergabung dengan Namil ini hingga akhirnya dipertemukan dengan pembelajaran di Kamil ini dan akhirnya alhamdulillah bisa jadi ruang bertumbuh bagi saya sampai hari ini alhamdulillah. Dan dari sisi profesional karena saya juga sekarang terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini, hal ini juga membuat saya kembali mempelajari pendidikan berbasis fitrah di sekolah ya. Alhamdulillah Bun Izati juga yang menulisnya ya. Wah, ini mengandung ini ya promosi juga ya Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah sampai hari ini semakin mantap gitu ya bahwa konsep ini nggak cuman untuk tentang anak gitu ya, tapi juga tentang keluarga. Seperti itu mungkin Bunda Izati. Wah, Masya Allah ya. Artinya cerita di balik apa namanya menemukan ya konsep FB ini cukup liku juga ya, Bun. Kalau diibaratin ya. Ya, Mungkin boleh sedikit cerita betul. Bun Fitria gitu ya. Kan sebelumnya tadi ya Bun Fitria sampaikan ya, sebelumnya kan fokusnya mengandung prinsip tabula rasa nih gitu kan, menganggap anak Ya, betul. adalah kosong dan sebagainya gitu. Apa sih Bun yang membuat FBE itu ternyata tuh menjadi hal yang oh ternyata ini loh yang benar gitu. Oh, ini loh yang sesuai dengan kita. Itu tuh apa Bun? Boleh Bun diceritakan bagi mungkin teman-teman yang masih awam ya dengan konsep FBE ini. Bisa dijelaskan sedikit nggak Bun? Iya, Masya Allah. Jadi kalau FB ini kalau saya lihat lagi ya, Bunda Izati dan juga Ayah Bunda semuanya, kalau dilihat lagi gitu ya di secara, mungkin saya juga sekarang masih belajar ya sampai hari ini bahwa ternyata ya tadi ya kadang kita tuh gelisah gitu ya dengan segala sesuatu yang aduh ini gimana gitu ya tapi ternyata ketika belajar fitrah tadi gitu ya bahwa ternyata setiap manusia itu sudah terinstal fitrah di dalam dirinya gitu ya dan bagaimana caranya kita itu tugasnya bukan lagi untuk menciptakan gitu ya, bukan lagi untuk mewarnai gitu ya dari kertas kosong itu tadi, tapi juga kita itu untuk bagaimana cara merawat seperti itu fitrahnya. Kalau diibaratkan kan fitrah itu seperti benih ya, seperti itu. Dan kemudian setelah dipelajari lagi bahwa ternyata ketika dipelajari lagi gitu ya, FBI ini sangat membuat kita tenang sih kalau yang saya rasakan gitu ya, karena ternyata pas dilihat lagi itu sudah sangat jelas sekali konsepnya mulai dari fitrah keimanan dan seterusnya bahkan ada fitrah perkembangan juga gitu ya seperti itu. Kalau misalkan yang saya dapat poin juga gitu ya bahwa ternyata
misalkan gitu ya, golden age itu nggak cuma selesai di 2 tahun pertama anak loh gitu, tapi ternyata ada juga fase-fasenya seperti itu. Dan kalau dibaca lagi bukunya, itu Masya Allah merujuknya itu memang ke sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu sih yang membuat saya semakin yakin gitu ya bahwa ya memang banyak gitu ya teori-teori yang ada saat ini. Tapi setelah dipelajari lagi, insya Allah FB ini salah satu yang sampai saat ini yang terbaik saya dapatkan seperti itu. Oke deh, Masya Allah, Bunda Fitri ya gitu. Ibaratnya karena memang konsep ya Bun, landasan ya gitu, bukan satu-satu metode ya. Sehingga kalau diibaratin, prakteknya mungkin bisa beragam, namun untuk landasan ini nih, mengenai anak, mengenai manusia ini yang penting ya untuk kita sama-sama pahami. Seperti itu. Betul, Bunda. Ya, Bunda Fitria, berikutnya nih, pertanyaan berikutnya gitu ya, Bun. Kan tadi diibaratin ya, tadi pas Bunda Fitria belajar, akhirnya menemukan nih gitu kan. Namun ayah Taufik mungkin masih cuma baru tahu aja gitu ya, nggak mungkin belum belum terlibat langsung ya dalam pengasuhan atau mungkin dalam pemahaman terkait konsep setelah ini gitu ya. Nah, gimana nih Bun gitu ya cara Bunda gitu ya untuk eh apa sih untuk mengajak gitu ya suami untuk ikut belajar gitu. Itu gimana Bun? Iya, jadi Masya Allah ya, setelah tadi berliku di awal gitu ya, ternyata perjalanannya memang bukan tanpa tantangan juga ya. Dan ternyata mengajak suami juga memang ikut belajar FBA itu bukan perkara yang sederhana juga gitu ya, seperti itu. Ya kan ya? Masya Allah. Ya, jadi qadarullah ketika saya ikut yang 2023 itu ikut FBE dan FBL Intensive Class itu suami saya lagi sering qadarullah bertugas keluar kota. Jadi ketika mau diskusi waktunya nggak match gitu ya. Beliau kadang waktu itu juga sampai kita ikut akunnya beda gitu ya karena jarak gitu. Kemudian ketika mau diskusi tadi anak pengen diperhatiin gitu ya. Kemudian saat suami libur gitu ya, kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba ya gitu ya. Saya takut juga gitu ya, takutnya jadi kayak ceramah berjalan gitu ya, ayo aja gitu ya, FB gitu ya. Ya, kemudian saya juga sempat nyoba ya ngirim video gitu ya, tapi alhamdulillah di skip gak ditonton gitu ya. Kemudian saya juga pernah menawarkan baca bukunya ya, ada buku FBA dan FBA-nya memang tebal ya, seperti itu ya. Dan memang nggak semua orang mudah mencernanya juga seperti itu ya. Dan ternyata belum berhasil juga. Ketika tadi ikut mengajak kelas yang berbayar juga kan, kalau ibu-ibu kadang ini ya dengan tuntutannya berbayar, biasanya kita merasa, aduh sayang, gitu. Oh ternyata di suami belum juga nih kalau tentang materi itu juga tidak seperti itu. Nah, sampai suatu titik akhirnya saya menyadari gitu ya, Bunda Izati dan Ayah Bunda semuanya, bahwa ternyata mungkin bukan suami yang gak mau gitu ya, tetapi karena saya yang belum menemukan cara yang tepat gitu ya. Bahkan saya pun merasa belum cukup paham gitu ya untuk menjelaskan ulang seperti itu. Jadi di situ akhirnya saya mulai belajar bahwa ternyata mengajak suami gitu ya atau pasangan itu bukan tentang memaksa gitu ya kita menyamakan ritme gitu ya, tapi tentang memahami ritme yang berbeda. Mungkin seperti itu, Bun. Wah, Masya Allah menarik nih ya, Bunda Fitria gitu ya. Artinya em, setelah melalui berbagai tadi ya, berbagai usaha gitu ya dalam mengajak suami gitu ya, ada sampai ke titik tadi ya kayak yang kata Bunda Fitria sampaikan gitu ya. Nah, lalu apa nih Bun gitu ya setelah disampai titik itu, apa yang Bunda lakukan? Apakah menyerah gitu atau tetap kayak berusaha tapi gimana nih metode lainnya gitu? Mungkin boleh diceritain Bun strategi yang mungkin Bunda Fitria lakukan. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin di sini ayah bunda semua tadi ada yang sudah belajar ya, atau ada yang belum gitu ya. Kalau yang sudah berhasil juga boleh berbagi di kolom chat ya, Bunda Izati ya. Apakah treatment atau cara strategi kita sama ataupun berbeda? Ada yang ini boleh nanti berbagi di kolom chat mungkin ya seperti itu. Ya kalau saya sendiri gitu ya, akhirnya mencoba cara-cara yang lebih tadi ya, lebih halus, lebih lembut dan juga lebih realistis seperti itu. Akhirnya yang pertama sih saya mencoba menyederhanakan fitrah ya konsep fitrah ini gitu ya dengan bahasa yang dekat gitu ya dengan dunia suami atau saya singkat jadi make it simple and relatable seperti itu. Ketika tadi mungkin di CV juga background suami saya memang
cukup erat kaitannya dengan design thinking gitu ya. Akhirnya saya coba-coba PDKT-nya dengan, ya ternyata kemarin FBE pakai cara design thinking juga loh gitu ya. Jadi saya coba menunjukkan gitu ya bahwa FBE pun punya pendekatan yang mirip gitu ya dengan yang beliau tekuni seperti itu. Mulai dari observasi, empati dan seterusnya seperti itu. Jadi mencoba meriletkan dengan konsennya beliau seperti itu. Nah, kemudian saya juga menunjukkan urgensinya seperti itu. Misalkan ini sih salah satu momentum yang luar biasa itu adalah ketika ikut next stage di Kamil ini. Karena kemarin di next stage ini adalah harus melibatkan pasangan ya, seperti itu. Jadi saya sampaikan kalau ayah ikut pembelajaran, Bunda bisa lebih kuat nih gitu ya, bisa lebih lengkap juga kayak gitu. Jadi kalau ayah nggak ikut, Bunda nggak bisa belajar lagi nih di Kamil gitu ya, gimana dong gitu ya. Tapi memang ya itu proses ya, jadi bukan memaksa gitu ya, tapi mengajak untuk menjadi partner dalam pelajaran. Jadi make it simple gitu ya, seperti itu. And make it urgent gitu lah tadi, simple and relatable. Berikutnya make it urgent gitu ya. Ya, ikut kalau enggak gitu ya. Gak bisa ikut nih gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, akhirnya strategi yang kemarin saya coba terapkan gitu ya. Jadi pastinya ya tidak menuntut banyak gitu ya dan bertahap saja. Kemudian menunggu momen yang tepat gitu ya. Dan yang terpenting gitu ya, saya datang tidak dalam posisi menggurui mungkin ya seperti itu, tapi dari posisi minta bantuan gitu ya. Karena yang seperti sudah kita ketahui bersama gitu ya bahwa suami itu kawam gitu ya, memang punya fitrahnya mungkin ya egonya memang seperti itu gitu ya. Dan saya juga mungkin konteksnya di keluarga saya gitu ya, suami saya dari segi usia, pengalaman, kemudian keilmuan, bahkan mungkin jenjang pendidikan itu lebih dari saya gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berangkatnya tadi bukan dari menggurui tapi minta bantuan. Ya, Bunda minta bantuan ya gitu ya biar Bunda bisa terus belajar seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah gitu ya pendekatan ini bisa jauh lebih diterima. Dan tentunya biar gak cuman selewat gitu ya setiap kemajuan kecil gitu ya yang kita lakukan bersama setiap belajar fitrah ini selalu diapresiasi gitu ya karena baik itu untuk suami ataupun saya pribadi gitu ya, ketika dikasih apresiasi bisa jadi salah satu energi yang membuat perjalanan panjang ini bisa terasa lebih ringan. Mungkin seperti itu, Bun. Wah, Masya Allah. Udah dicatat belum nih ayah bunda semua strategi yang disampaikan oleh Bunda Fitria gitu ya. Karena sangat relate ya gitu bagaimana tadi Bunda kita memposisikan diri gitu ya untuk bisa mengajak suami berpartner ya dalam belajar seperti itu. Nah, tadi kan Bunda Fitria sudah sampaikan ya gitu. Akhirnya bisa nih gitu ya ngajak suami untuk ikut bersama dalam next stage Kamil nih. Apa yang dirasakan Bun setelah akhirnya bersama-sama nih belajar bareng gitu di ruang ini gitu. Boleh Bun? Iya, alhamdulillah. Jadi saat suami akhirnya barengan gitu ya bersama saya juga gitu ya di sini ikut belajar. Ya, alhamdulillah saya merasakan perubahan yang nyata gitu ya di rumah kami khususnya seperti itu. Jadi kami yang paling terasa sekali adalah kami jadi lebih sering berdiskusi gitu ya. Diskusinya juga dengan tenang dan terarah gitu ya. Kemudian ada banyak obrolan bermakna yang sebelumnya mungkin nggak pernah kita lakukan seperti yang saya ya. Ngobrol mah sering gitu ya, cuman yang bermakna dan terarah itu mungkin yang agak langka seperti itu. Kemudian kami juga bisa lebih berempati gitu ya kepada anak gitu ya, pasangan gitu ya, dan kepada diri saya sendiri seperti itu. Masya Allah. Dan saya juga merasa gitu ya, treatment saya terhadap anak itu bisa jadi lebih terarah seperti itu. Saya juga mulai menyusun kurikulum personal gitu ya untuk anak saya gitu ya, dan sesuai dengan kebutuhannya. Dan alhamdulillah sekali gitu ya, suami juga sekarang mulai ikut ya setelah project kemarin di Kamil ya, Masya Allah. Jadi tidak cuman sebagai pendengar sekarang ya, tapi alhamdulillah sebagai partner juga. Dan insya Allah gitu ya, alhamdulillah mudah-mudahan sekarang kami juga sedang berproses menemukan misi keluarga kami bersama-sama. Mungkin itu Bun. Masya Allah, Jazakillah khair Bunda Fitria ya sudah menceritakan nih bagaimana perjalanannya ya dari mulai tadi ya eh, mulai belajar FBE gitu ya sampai akhirnya bisa nih mengajak suami untuk belajar bersama. Nah berikutnya mungkin kita lanjut ya Bun, kita validasi dulu nih bersama Ayah Taufik nih, bener nggak ya yang dibilang oleh Bunda Fitria nih gitu ya yang sudah diceritakan. Mungkin saya boleh mengundang Ayah Taufik untuk hadir ini bersama kita di sini. Oke. Oke Benar. deh. Baik, Ayah Taufik.
Ya, Izin ya ya untuk validasi nih ya gitu ya mengenai yang sudah disampaikan oleh Bunda Fitria nih gitu ya. Nah, boleh mungkin pertanyaan pertama ya Ayah Taufik gitu ya. Bagaimana Hmm. nih awalnya Ayah saat melihat ajakan Bunda Fitria ya untuk belajar tentang fitrah? Mungkin boleh diceritakan. Ya, ya. Nah, kok ini ya? Oke, siap. Makasih Bunda Izati dan Ayah Bunda semuanya. Jadi betul tadi ya yang dikatakan Fitria istri saya gitu ya. Jadi ketika istri ngajak saya tuh memang pertama tuh saya tuh nggak belum tertarik gitu ya, belum tertarik gitu ya. Istri saya cukup bawel gitu ya, cukup bawel, cukup sering ngingetin ya, sering ngajakin gitu ya. Tapi waktu itu ya eh, apa ya fokus saya mungkin berbeda gitu ya, karena saya kan bekerja gitu ya, nafkah gitu misalnya nafkah. Tapi ketika berdiskusi terkait eh, fitur habis itu saya belum tertarik gitu ya, belum tertarik. Karena mungkin itu juga didasari karena pemahaman yang kurang bagaimana kita melakukan proses parenting yang benar seperti itu. Jadi memang awal tuh belum tertarik gitu ya dengan ini gitu ya. Tapi karena tadi yang saya tuh sering apa ngajakin seperti itu, dan yang kedua mungkin yang kenapa akhirnya saya mau itu tuh memang tadi betul beliau memberikan penjelasan bagaimana itu relate dan relevan dengan apa yang saya menjadi fokus gitu ya di pendekatan design thinking seperti itu. Dan yang ketiga adalah ternyata dengan apa ya, dengan dipaksa pertama kali itu jadi kita dimasuk apa ya, ketika saya masuk Namil kan saya tuh dipaksa istri saya kan ya ikutan ini ya bantuin saya gitu, oh ya udah saya ikutan karena saya di mana tuh dapat apa dapat dalam tanda itu ancaman ya, kalau ada salah satu pasangan yang tidak ikut maka akan gugur gitu kan. Ternyata itu jadi salah satu cara saya untuk dipaksa untuk ikut ini dan menjalani prosesnya seperti itu. Tapi ternyata setelah itu dijalanin perlahan-lahan saya lebih memahami, oh ternyata seperti inilah, seperti itu loh apa fitrah based education itu, bagaimana itu bisa digunakan, bagaimana itu bisa menolong kita untuk bisa mempunyai perencanaan hidup yang lebih bagus. Itu mungkin Bunda itu yang pertama. Baik, Ayah Ya. Taufik gitu ya. Hmm. Lalu apa nih ya gitu ya kalau misalnya bisa diceritakan sedikit gitu ya. Kan katanya sedikit relate ya konsep FBI ini dengan apa yang Ayah saat ini fokuskan ya. Mungkin Iya, ada iya. dari Ayah Taufik bisa cerita sedikit nih. Kok bisa apa gimana gitu ya. Akhirnya Ayah tuh kayak bisa nerima nih konsep FBI ini gitu ya. Sebelumnya emang kayak ini kayaknya apaan sih gitu ya. Sampai akhirnya bisa Iya, kayak iya. nah Iya, nerima nih iya. gitu. Boleh ceritakan Ayah gimana? Iya, ya kenapa itu relate? Karena kan jadi saya tuh punya pekerjaan di bidang manajemen inovasi, di mana salah satu core kompetensi yang dilakukan gitu ya diajarkan itu terkait human centered design ya, atau dalam bahasa yang lebih populer itu design thinking gitu ya. Jadi design thinking kita digunakan untuk bagaimana kita bisa merancang sebuah layanan, produk, program, intervensi gitu ya yang berbasis human gitu ya, humanis gitu ya. Dimulai dengan kita berempati, kemudian dari empati kita bisa menentukan apa kebutuhannya, apa masalahnya, dan di ujung kita menawarkan sebuah solusi gitu ya. Dan saya melihat Fitra Base itu menggunakan apa framework ataupun pendekatan yang sama, di mana ketika kita ingin melakukan proses atau menerapkan Fitra Base itu memang harus didasari dengan human gitu ya. Kita harus memahami dulu istri kita, pasangan kita, anak kita. Jadi setelah itu saya paham, oh ternyata ini relate ya, dan saya juga jadi amazed gitu bahwa ternyata pendekatan ini juga bisa dilakukan untuk pendidikan berbasis fitrah gitu mungkin Mbak Izati. Baik, artinya kalau Hmm. dibaratin ini kok bisa ya gitu ya, si konsep FBI ini padahal untuk pengasuhan atau untuk keluarga ya, tapi kok Iya, iya, apa betul, betul, betul. apa cara untuk bisa menerapkan yang ini ya, ternyata ada unsur-unsur design thinkingnya, ada unsur-unsur Iya, yang mungkin relate nih dengan ayah gitu. Baik iya, Ayah Taufik gitu ya, setelah akhirnya nih Ayah bersedia untuk dipaksa gitu ya, dipaksa ikutan Next Stage Kamil, dipaksa iya, ngerjain tugas gitu ya. iya. Nah, bagaimana nih perasaannya Ayah ketika mengerjakan hal tersebut dan ketika Hah, menjalaninya? Boleh diceritakan? iya, iya. Eh, karena mungkin ya, karena saya kan salah satu apa ya, tipikal yang suka tantangan gitu ya, suka tantangan gitu. Jadi ada sesuatu yang memaksa saya gitu ya,
meningkatkan adrenalin saya gitu ya. Dan ternyata ketika ikutan Namil hampir 8 bulan itu memang dipacu tuh adrenalin gitu ya. Eh, kayak saya suka bilang di grup gitu ya, pelan-pelan Namil gitu ya. Baru aja beres sabit tugas, dikasih tugas lagi gitu kan. Aduh ini ngos-ngosan banget gitu ya. Tapi ternyata itu nikmat ya, nikmat karena itu berguna gitu ya. Berguna bagi saya, bagi anak gitu ya, bagi istri gitu ya. Dan eh, salah satu outcomes yang saya dapatkan gitu ya ketika melakukan proses itulah tadi kata istri saya juga, kita jadi sering ngobrol, tapi sering ngobrol yang meaningful gitu ya. Ngobrol yang bermakna, yang yang ngomongin masa depan, kita mau kemana, anak kita mau seperti apa gitu, sehingga itu sangat 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 berkesan lah bagi saya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua gini mungkin Mbak Izati ya, karena background saya itu kan program designer ya, jadi saya sering merancang program bagaimana melakukan intervensi sosial gitu ya, dan sering juga ketemu dengan komunitas gitu ya, dan saya ngerasa bahwa Namil ini sebuah terobosan bagaimana bisa inklusifkan sebuah ilmu yang bernama Fitrah Habis Education menjadi sesuatu yang lebih mudah, membumi gitu ya, inklusif sehingga orang-orang itu bisa lebih mudah memahami apa itu Fitrah Habis Education. Jadi saya tuh sangat sangat suka ya, dan malah saya tuh ada di posisi promotor gitu ya. Sering ketemu orang, ikut Namil, ikut Namil, ikut Namil gitu. Karena ini bagus banget ya kalau lihat dari kacamata program desain seperti itu. Masya Allah nih udah di accept ya, bisa udah di ACC nih sama yang ahlinya ya gitu. Bahwasanya program ini sudah sesuai gitu dengan Iya, konsep design thinking seperti iya, itu. iya. Nah, Ayah Taufik mau nanya juga nih gitu ya. Hmm. Ada nggak sih dinamika yang terjadi gitu ya ketika belajar bareng bersama pasangan nih? Pasti ada nggak sih kayak cekcoknya atau mungkin ada apa tantangan-tantangan yang dihadapi ketika belajar bareng nih bersama pasangan? Mungkin boleh Iya, diceritakan? iya, iya. Karena tadi kan ya, karena kan ada berapa belas tugas ya yang kita submit ke selama proses NAMI itu kan ada tugas-tugas yang kita perlu perlu menyamakan persepsi gitu kan ya. Nah, dari sana saya memahami bahwa dari suatu topik itu tuh kita punya perbedaan pandangan gitu ya. Dan di situ saya sering apa bukan sering ya, sering debat dulu sama istri gitu ya, harusnya gini, enggak, harusnya gitu gitu ya. Terus dari sana saya jadi memahami bagaimana sudut pandang istri terhadap topik diskusi yang sedang kita diskusikan gitu ya. Jadi memang diawali dengan perbedaan dulu, perbedaan sudut pandang, tapi akhirnya kita eh, comes up dengan sesuatu konsensus atau kesepakatan yang bisa kita terima bersama-sama gitu. Itu yang pertama. Jadi dari sisi fundamental kita mempunyai perbedaan sudut pandang itu ya. Yang kedua mungkin dari sisi waktu gitu ya. Karena kan saya sibuk gitu ya, kerja pulang malam. Jadi agak challenging tuh untuk ngerjain tugas. Kadang kita juga ngerjain tugas 1 jam sebelum disubmit kayak gitu lah. Gitu mungkin. Baik, artinya itu valid ya, dalam artian dalam dinamikanya yang dihadapi seperti itu ya, gitu, perbedaan Mhm. pandangan dan juga kendala waktu seperti itu. Nah, alhamdulillah Betul, ya, betul. berhasil lulus sampai akhir ya. Alhamdulillah. Dan sekarang masuk grup baru ini, grup apa lagi ini? Ya, karena saat ini sekarang kan next stage kamu sudah jadi community based education Kamil ya, gitu. Jadi sudah menjadi Betul, betul. komunitas gitu ya, sehingga Ya, fokus ya kepada ayah dan bundanya masing-masing nih seperti itu. Nah, ya, ayah betul. terakhir nih pertanyaan terakhir gitu ya. Apa sih yang ayah Taufik rasakan gitu ya setelah mengikuti pembelajaran di next stage Kamil gitu ya, bagi ayah pribadi dan juga peran ayah sebagai kepala keluarga seperti itu. Mungkin boleh diceritakan? Oke. Ya, mungkin setelah ikut Next Step Kamil tuh itu yang pertama ya. Jadi saya lebih em, awareness saya meningkat terkait bagaimana suami menjadi kowam, menjadi kepala keluarga yang perlu melakukan mengarahkan gitu ya, fisik misi keluarga kita mau kemana. Jadi itu saya ada peningkatan awareness gitu ya. Tapi awareness itu dilengkapi dengan how to yang lebih clear gitu ya. Karena kan saya membeli buku Fit Habits Education pun juga nanti memberikan berbagai macam template yang itu jadi meningkatkan eh, kompetensi ya, skill yang teknis bagaimana merencanakan eh, target-target berbasis prioritas gitu. Jadi dari pertama awareness, yang kedua saya juga dapat skill gitu ya. Dan yang ketiga mungkin dari sisi outcomes gitu ya. Eh
saya jadi ini apa ya eh, salah satu value yang kami pegang adalah bahwa pernikahan itu bukan terikat logika, tapi terikat keimanan gitu ya. Jadi eh, eh, keimanan gitu ya, faith based gitu, bukan bukan hanya tentang logika gitu ya. Sehingga ketika kami berdua gitu ya ada sebuah perbedaan pendapat atau ada bertengkar-bertengkar seperti itu, saya kembali lagi ke value itu bahwa pernikahan terkait keimanan, di mana keimanan itu terkait kesabaran gitu ya. Jadi saya itu jadi apa? Jadi karena sering ngobrol, jadi kalau apa kalau berantem saya jadi lebih sabar gitu ya, jadi lebih sabar gitu ya. Karena itu ternyata karena saya sudah mengenal apa lebih dalam gitu ya. Istri saya bagaimana karakternya gitu ya. Ya mungkin nanti setelah ini saya akan coba sharing ya proyek apa yang kami lakukan dan itu juga dan bagaimana dampak dampak yang kami rasakan terkait dampak dari proyek yang kami lakukan sebelumnya gitu. Itu mungkin Mbak Izati. Oke deh, ya. Oke deh, ya. Jazakallah khair ya, Ayah Taufik ya, atas penjelasannya nih, dan juga memvalidasi ya, artinya benar ya Ayah Bunda semua gitu, ketika suami diajak dan ketika paham gitu ya, insya Allah gitu ya, akan berperan lebih penting nih dalam keluarga gitu ya, terutama kekawamannya ya, dalam memimpin keluarga seperti itu. Nah, terakhir mungkin ya, untuk Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria nih, boleh mungkin diceritakan apa sih yang dilakukan ya ketika tadi ya sudah mengetahui tentang FBE, sudah mempelajari bagaimana cara untuk menerapkannya gitu. Mungkin boleh di-spill sedikit apa sih yang dikerjakan gitu ya setelah memahami semua ini. Gitu. Oke. Boleh saya screen ke kami ya Ya, Mbak silakan Izati? silakan. Oke, siap. Oke. Jadi oke, jadi mungkin saya mau cerita eh, singkat ya terkait eh, oke, udah kelihatan layarnya ya? Sudah sudah. Oke, oke. Jadi mungkin saya mau sharing sedikit ya, sharing sedikit ya terkait proyek keluarga yang kami lakukan ketika next stage kami gitu ya, untuk pasangan dan untuk anak seperti itu ya. Jadi mungkin yang pertama saya mau cerita ini ya, eh, makna ya belajar kita bersama pasangan gitu ya. Jadi eh, dari dari yang saya rasakan gitu ya, ketika menjalani berbagai macam proyek-proyek di Nestage Family itu, saya jadi lebih mengerti mental model istri saya gitu ya. Pun juga sama itu ya, istri saya jadi lebih memahami saya gitu ya. Karena kan ada salah satu tugas di mana kita perlu nge-flashback gitu ya, nge-flashback eh, serangkaian-serangkaian experience yang pernah dialami oleh kita gitu ya. Kan setelah kita merancang apa nge-flashback ke belakang dimulai dari kita lahir apa tahapan-tahapan kehidupan apa yang bermakna ataupun eh, berkesan dalam hidup kita gitu ya. Jadi dari sana saya jadi memahami oh ternyata kenapa istri saya seperti ini karena dia mengalami serangkaian kehidupan, serangkaian peristiwa di masa lalu yang membuat dia menjadi seperti ini gitu ya. Jadi oh seperti ini loh mental istri saya tuh. Kenapa behavior dia seperti itu? Karena dia mengalami hal-hal yang sangat banyak di belakang yang membuat dia seperti ini gitu ya. Nah, jadi saya jadi dapat learning itu bahwa ternyata eh, sosok istri saya yang hari ini saya nikahi itu mengalami berbagai macam serangkaian yang membuat dia seperti ini gitu ya. Saya jadi acceptance gitu ya, jadi menerima oh ternyata beginilah istri saya dan kenapa itu terjadi karena dia mengalami hal A B C D gitu. Jadi saya tuh jadi karena sering ngobrol, jadi lebih memahami dan sehingga tercipta meaningful engagement, meaningful communication di antara kami gitu ya. Jadi sering ngobrol apa jadi kalau apa komunikasi yang lebih hangat gitu bermakna gitu. Jadi itu Pak untuk key learning outcomes ya, apa learning yang bermakna banget bagi kami yang kami dapatkan dari next stage kami. Itu yang pertama. Nah, mengenai proyek, bagaimana kami menjalani proyek yang kami jalankan seperti itu. Seperti yang tadi ya, saya coba implement pendekatan. Namanya itu Faith Really Strong Family. Ini kami memilih fitrah keimanan yang menjadi fokus yang kami jalankan waktu next stage kami gitu ya. Jadi kami ingin punya mekanisme yang terstruktur gitu ya. Bagaimana kita punya eh, keimanan yang kuat dalam arti di breakdown menjadi sebuah amalan ilmu yang lebih bagus gitu ya dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, kami pakai pendekatan design thinking, coba kami mengempati gitu, mendiscovery apa masalah-masalah apa yang hari ini kita temukan sampai kita punya solusi seperti apa gitu ya. Jadi, nah dari sana tuh
ternyata ini dengan setelah kita melakukan proses design thinking, ternyata ini beberapa solusi ya, ide-ide yang kami jalankan waktu itu. Jadi pertama itu apa? Kita harus start small. Karena waktu itu kita eh, konteksnya itu kami pengen punya serangkaian amalan Yaumi yang terdefine, target-targetnya seperti itu, dan ternyata untuk punya target itu kita perlu yang start small dulu, mulai dari target yang kecil dalam skala waktu tertentu, kemudian harus traceable dan accountable, artinya ada evidence base yang bisa kita justified dan compare gitu ya dari waktu ke waktu. Misalnya, oh data data menunjukkan bulan ini sekian, bulan ini sekian. Jadi kami ingin punya data yang traceable seperti itu, dan competition. Nah, kenapa competition? Karena ternyata sebelum ngambil itu kami sudah punya mekanisme tracking amalan Yaumi ya, tapi itu nggak terlalu jalan. Kenapa? Karena tidak ada nuansa kompetisi antara saya dan istri gitu ya. Dan ketika kami punya menciptakan nuansa kompetisi di rumah tangga itu jadi energi kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita harus fasta betul lah, jangan sampai kalah. Contoh nih, wah hari ini istri saya sudah 1 juz, saya belum nih. Saya kan jadi malu gitu ya. Ih, masa nih koam nih kalah sama istri gitu kan. Ya udah. Sehingga itu termotivate untuk bisa lebih baik seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dokumentasinya. Apa karena kami ingin punya value traceable, accountable, dan kompetisi, kami buat WAG gitu ya, apa yang itu recap amalan harian. Jadi ini tertrace gitu, terdefine gitu ya. Kemudian dia setiap akhir bulan kami bikin tracker gitu ya di Google Sheet, kita input tiap hari itu gimana, dan di hari itu keluar beberapa persentase yang muncul. Oh, ini istilahnya 81%, saya 90% gitu. Jadi kita tuh ketahuan tuh terkompar kan, isi saya sekian, isi sekian. Jadi saya tuh jadi punya punya semangat untuk bisa lebih bagus seperti itu. Dan terakhir itu ini sebagai metode continuous improvement, kami melakukan retrospektif gitu ya, atau muhasabah, bagaimana proses kita selama ini, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan itu ya. Ini juga jadi capturing learning and wisdom. Kita punya learning apa, punya wisdom apa. Kita juga jadi punya base data gitu ya untuk melakukan proses continuous improvement, dan ini juga kita di momen untuk mengapresiasi ya. Biasanya di sini kita sambil sambil makan gitu ya, atau saya juga ngasih hadiah ke istri, ataupun istri juga saya ngasih hadiah ke saya gitu. Nah, ini yang untuk pasangan gitu ya. Mungkin untuk yang anak mungkin nanti istri saya bisa bercerita. Iya, kita ganti shift lagi ya. Ya, ketika tadi project, jadi Masya Allah ya, di Kamil itu kemarin setelah dengan pasangan, kita lanjut lagi ke projectnya dengan family atau keluarga, seperti itu. Nah, kemarin kami ngambilnya ini Thrive Hub ya, yaitu Lantern of Iman. Nah, jadi Masya Allah kemarin itu kita akhirnya dapat challenge-nya itu di website apa yang namanya? Temu keluarga, temu kita. Temu kita ya. Ya, Masya Allah. Nah, untuk perannya tersendiri gitu ya, di sini mungkin bisa dibaca juga ya. Jadi, memang untuk awalnya referensinya itu dari ayah. Dan kemarin kami masih mengambilnya setelah dengan pasangan itu fitrah keimanan, dengan keluarga pun gitu ya, dengan anak khususnya ini adalah tentang fitrah keimanan juga. Seperti itu. Jadi, Masya Allah, kita bisa mempersonalisasikan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita gitu ya, anak kita. Seperti itu. Nah, jadi eh mungkin ayah lebih banyak ke konseptornya dan saya adalah eksekutornya seperti itu. Jadi saya lebih banyak yang mendampingi anak gitu ya, mendampingi anak kami sehari-harinya itu adalah dengan saya seperti itu. Ya mungkin itu ya dari kami terkait proyek kemarin seperti itu Bunda Izati dan Ayah Bunda semuanya. Oke, Masya Allah ya. Eh, Ayah Bunda semua nih ketika melihat proyeknya Ayah Taufik dan juga Bunda Fitri ya, makin penasaran gak sih gimana sih emang gitu next stage Kamil kok bisa bikin segitunya ya gitu. Tenang, tenang, tenang gitu. Nanti akan ada infonya di akhir gitu ya. Namun sebelum kita sampai ke sana, kita akan ada sesi tanya jawab dulu nih ya bagi Ayah Bunda yang mau bertanya kepada Ayah Taufik dan juga Bunda Fitri ya. Nah, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita foto dulu ya Ayah Bunda semua gitu ya, mumpung masih belum ngantuk banget ya. Gitu ya. Mungkin boleh dibuka kameranya, gitu kita foto sebentar agar terdokumentasikan nih, gitu ya, sesi kita pada malam hari ini. Mungkin boleh dibuka, Ayah Bunda yang bisa. Oke, Namil sudah siap? Oke.
Kita mulai ya. Boleh dihitung? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Ya, jazakallah khair, Namil. Oke deh, ya. Berikutnya kita langsung masuk sesi tanya jawab ya. Jadi silakan ayah bunda yang mungkin sudah penasaran atau mungkin kepo nih gitu ya, mengenai cerita yang tadi mungkin sudah ayah Taufik dan juga bunda Fitra sampaikan, boleh langsung aja ditanyakan. Kalau misalnya langsung bisa raise hand ataupun jika belum bisa bisa tulis di kolom komentar. Oke oke, boleh boleh silahkan ayah bunda yang mau bertanya. Nih penasaran juga nih, masih jalan nggak nih Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria projectnya? Langsung ditanya. Tapi kita menunggu ya pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah masih jalannya, tapi gitulah ups and down, Bunda Izati. Tapi alhamdulillah masih dijalankan sampai sekarang. Hmm, artinya apakah mau nanya juga deh gitu. Ketika tadi ya Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria menemukan nih gitu bahwasanya concern kita saat ini di fitrah keimanan gitu. Apakah ketika menjalani itu ada ada yang mau tanya? Oh ya, ya. Ini langsung aja deh. Ada yang mau tanya juga ya. Adakah tantangan saat menjalankan proyeknya nih, Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria? Boleh mungkin langsung dijawab. Oke, mungkin ketika tantangan keluarga ya, salah satu ini apa? eh, Konsistensi sih yang agak sulit ya. Apa konsistensi untuk contohnya nih ya di konteks kami kan, kita perlu ada data gitu ya yang kita input gitu ya. Dan itu kadang lupa. Misalnya nih, wah hari ini belum reportnya di grup sehingga itu harus ngerapel ya, ngerapel 3 hari, apa 3 hari, oh sih kami ngapain aja ya gitu ya, sehingga kadang ada apa data-data yang lupa sehingga tidak diisi gitu. Jadi memang dari sisi konsistensi itu benar-benar harus ditingkatkan ya, jadi fokus pada pekerjaan lah atau seperti apa lah itu, jadi memang konsistensi. Yang kedua ini mungkin eh apa pun sakit kali ya, kalau paling hal-hal yang di luar kontrol sih, sakit atau harus pergi keluar kota seperti apa gitu. Ya, Baik. ya gitu ya Iya. tantangannya. Tapi memang dari semua tantangan yang ada tadi ya, maksudnya selama menjalankan proyek kemarin ya. Jadi kami juga belajar bahwa ya bukan menuntut kesempurnaan ya ketika Iya. kita menjalankan sebuah proyek itu, tapi bagaimana kita bisa menjalaninya sesuai dengan saat itu ya, beradaptasi gitu ya, bagaimana tetap bisa terjalankan goalsnya gitu ya, tapi kita bisa improvisasi juga seperti itu ya, goalsnya tetap tercapai, tapi mungkin caranya di luar plan yang awal seperti itu. Oke, ini lanjut pertanyaan lagi nih, Bunda, untuk Bunda Fitria nih ya, dari Bunda Syahida di Karawang. Izin bertanya, Bun, sebelumnya sudah pernah sampai next stage Kamil, tapi belum bisa sampai akhir. Untuk Mbak Fitria, sebelumnya caranya juga bilang minta tolong mengajak gitu, bukan menggurui, tapi beliau belum. Untuk Ayah Taufik, saran pendekatan pada suami yang bekerja di bagian engineering, bagaimana nih? Mungkin boleh dijawab. Benar, tapi belum sampai akhir. Untuk Mbak Fitis punya sejatinya juga belum, tapi itu hanya kita bukan Minta memburu. tolong. Belum. Oh, jadi udah minta tolong Oh, gitu ya, ya. tapi belum berhasil seperti itu ya. Iya, Nah, gitu. oke. Ya, mungkin siapa namanya? Mana, Mbak? Dari Oh, Mbak Syahida. Mbak Saida ya. Jadi gini ya, kalau dari sudut pandang suami kan, kita sibuk kerja kan, gitu, sibuk kerja gitu. Sehingga mungkin ya, fokus mungkin waktu 60-70% itu pasti di pekerjaan gitu ya. Sehingga fokus keluarga mungkin sedikit apa, relatif lebih sedikit seperti itu. Eh, di cara saya itu berhasil ikut karena saya dipaksa dalam sebuah, saya dikurung dalam sebuah program strategi kami, saya dikurung, Jerumuskan. dijerumuskan gitu. Karena dulu waktu beberapa itu juga ditanya, gimana ayah, apakah ayah di sini semua dipaksa? Iya, semua dipaksa gitu kan ya, semua dipaksa gitu oleh istri gitu ya, dipaksa dan itu perlu dikurung. Nah,
next stage kami itu memberikan kurungan ya yang yang awalnya memang dipaksa tapi ternyata oh kurungannya jadi kurungan kurungan yang apa ya yang menyenangkan seperti itu karena kami apa melakukan berbagai macam hal-hal tugas-tugas yang itu bisa kita gunakan apa ya memperbaiki hidup kita lah seperti itu. Jadi mungkin bisa diobrolkan dengan atau nanti diobrolkan dengan suami gitu ya. Kira-kira kurungan apa atau hal-hal apa yang itu jika itu diberikan kepada suami itu suami mau gitu. Misalnya gitu sih ya. Jadi harus dikurung dulu tuh suami itu gitu. Ya, terus kalau tadi mungkin ya Bunda Syahida ya. Ya. Jadi katanya udah minta tolong, udah apa tadi katanya udah ngajak gitu ya, bukan menggurui tapi beliau juga belum. Oke, sekaligus pesannya aja gitu ya, karena sesuai dengan judul hari ini ya, strategi jitu gitu ya. Meskipun ini mungkin lebih ke based on journey kita ya, pengalaman kita. Ini kayak klise banget gitu ya, tapi memang kayaknya ini emang it works gitu ya. Jadi yang pertama itu harus tetap semangat ya Bun. Bisa banget ya, tapi yang bener harus semangat gitu ya. Ketika percobaan satu kali gagal, ya lanjut aja terus Bun gitu ya. Terus jadi harus tetap semangat gitu ya untuk belajar. Dan Masya Allah berarti tadi sudah di next stage, udah next Kamil juga ya, Masya Allah berarti sudah setengah lah Bun ya. Berarti Insya Allah mudah-mudahan setelah satu kali belum berhasil, nextnya Bun dicoba lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah semangat juga harus sabar juga tentu ya Bun ya. Ini pasti klise banget ya, tapi beneran gitu ya, beneran harus sabar gitu ya. Karena ini ada pepatah gitu yang bilang kalau misalkan kita pengen jalan cepet itu jalannya sendiri. Tapi kalau ingin jalannya panjang atau jauh kita harus bersama-sama. Jadi pasti memang harus selalu mengajak suami seperti itu. Dan yang berikutnya yang pasti ini juga adalah dengan berdoa ya seperti itu karena gimana lagi ya saya ya yang namanya pemilik kita semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi balik lagi pasti gitu ya kita doa lagi setelah mungkin ikhtiarnya sudah banyak, sudah hampir ya Allah cepet lelah banget gitu ya, jadi semangat Bun, jangan pantang menyerah, diiringi dengan doa selalu, mungkin seperti itu. Baik, Masya Allah nih. Jawaban dari Ayah Taufik dan juga Bunda Fitri ya. Saling melengkapi ya Ayah Bunda semua. Ketika tadi mendengar ya, ketika Ayah Taufik bilang harus dikurung nih ayahnya gitu ya. Kalau kata Bunda Fitri tadi harus diupayakan, harus bersabar dan semangat gitu kan. Artinya sebenarnya saling mengisi ya Ayah Bunda semua gitu. Bahwasanya memang secara fitrah kita juga bisa melihat ya, sebagai seorang ayah laki-laki gitu ya, yang mungkin fokusnya hanya pekerjaan, namun ketika terdesak ya mungkin ya, terdesak kayak kasihan istri saya kalau sedang bisa lanjut gitu mungkin ya, atau mungkin kasihan istri saya kalau setelah setahun 2 tahun lamanya gitu, sebenarnya kan yang Kamil ya Bunda Fitra ya 2 tahun lamanya udah belajar kok dipatahkan gara-gara suami nggak mau ikut mungkin ya. Nah mungkin itu bisa jadi faktor-faktor gitu ya yang mendorong akhirnya ayah dan bunda bisa nih bersama-sama belajar seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin bisa kita jawab lagi ya Ayah Taufik dan juga Bunda Fitri ya. Dari Ayah Huzaifah nih di Jember. Bagaimana cara memastikan bahwa misi keluarga tidak terasa beban, tetapi hal yang meringankan dan memberi makna? Apakah ada indikator bahwa misi kita sudah berada pada jalan yang benar? Wah, langsung nih tentang misi keluarga. Karena tadi udah sedikit singgung ya, Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria ya, mengenai misi ini. Silakan. Makasih ya Ayah Huzaifah gitu ya. Mungkin sering juga ketemu di grup kita ya. eh apa bermakna mungkin gini ya dari sisi proses mungkin sih ya. Jadi eh, karena saya kan lebih apa kebetulan itu ya punya berbagai macam pendekatan-pendekatan dalam merancang sebuah visi gitu ya yang menyenangkan gitu ya, bermakna gitu. Jadi saya menerapkan itu. Contohnya apa ya? Dibuat menyenangkan apa eh, brainstorming itu pakai sticky note gitu ya, diskusi gitu ya. Jadi dibuat santai gitu ya. Kadang juga nih karena istri lebih menguasai secara fundamental knowledge-nya ya. Jadi ketika merancang misi misi itu istri saya pakai pegang buku gitu ya. Kemudian apa kita diskusi. Saya menuliskan gitu ya. Kayak gini bukan sih bentuknya? Oh, salah-salah deh. Kayak gini deh ya. Jadi ada proses diskusi yang membuat eh, perancangan misi itu jadi lebih menyenangkan dan fundamental dan itu bermakna banget gitu ya karena sambil apa biar nggak salah kita buka bukunya gitu ya oh ternyata kayak gini prosesnya oke kemudian kita terjemahkan menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan dari sisi deliverynya apa pakai sticky note kadang pakai apa digital boards mungkin itu dari kalau apa dilakukan secara teknis seperti itu mungkin.
Ya, karena ini bahas misi keluarga juga ya. Jadi sejujurnya kami juga sedang meredesain Iya, misi iya, keluarga kami ya. Jadi, wah ini saya hilang. iya. Oke, jadi Masya Allah. Jadi ayah Huzaifah ya. Jadi insya Allah mungkin sepertinya di CBE tadi ya, kita sepertinya akan menuju ke arah misi keluarga sana, ke arah sana seperti itu. Dan tadi kalau misalkan bilang apakah betul misi ini jalan yang benar, kalau yang saya baca gitu ya, sejauh ini, yang namanya misi ini adalah panggilan hidup ya, seperti itu. Jadi insya Allah kalau misalkan prosesnya memang sudah betul ya, mulai dari tazkiyatun nafsnya, ya mudah-mudahan insya Allah kita juga yang ya. Dan mudah-mudahan memang prosesnya memang sudah betul gitu ya, dan tadi misi ini adalah panggilan hidup kita gitu ya, prosesnya memang betul, insya Allah nanti itu memang sudah memang betul-betul misi keluarganya seperti itu. Dan yang namanya tadi mungkin ya dengan caranya tadi sudah Ayah jelaskan juga, kalau misalkan memang sudah yakin itu misinya harusnya memang tidak memberatkan ya seperti itu, karena yang namanya panggilan hidup gitu ya, setelah tadi punya misi masing-masing sebetulnya baiknya ya seperti itu ya, punya misi dari ayah dari bunda, Iya. kemudian kita dipertemukan. Ayah ini ada quotes-nya apa ya? Hah? Yang ini Eh, ini tentang misi keluarga ya. Jadi katanya apa ya? Ada 2 hari yang paling penting dalam pernikahan seperti itu ya, yaitu hari ketika kita dipertemukan dengan pasangan kita dan hari ketika kita. Mengetahui dan menyadari mengapa kita dipertemukan dengannya. Nah, jadi tentang misi keluarga ini gitu ya. Ini dari Ustadz Hari Santosa Allahu Yarham ya, dalam bukunya tentang misi keluarga gitu ya, seperti itu, atau misi pernikahan. Jadi semangat ya Ayah Huzaifah. Insya Allah sepertinya Bunda Izati sudah tidak sabar untuk segera merancang misi keluarga bersama di pembelajaran berikutnya. Oke deh, bukan saya Bun, kita ada timnya, tenang kok. Kita ada timnya gitu. Jadi Dari nggak Bunda saya sendiri, Namil. ada timnya Namil gitu. Jangan di spoiler dulu Bun ya, gitu. Karena memang ini buat penasaran nih, ayah bunda semua di sini seperti itu. Baik, mungkin terakhir ya, singkat aja mungkin ya, Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria untuk menjawab pertanyaan Ayah Vicky nih. Ya, bagaimana proses membuat kurikulum kegiatan yang sebelumnya dijelaskan? Apakah hanya Teh Fitria ya yang menyusunnya dan ke suami cukup laporan atau gimana? Dan apakah ada waktu yang dikhususkan? Itu ya, dalam 1 hari seperti rapat berdua atau sambil berjalan aja? Gitu ya, terutama untuk ayah yang bekerja berangkat pagi dan pulang sampai rumah saat malam hari. Terus bisa dijawab secara singkat, silakan. Oke, terima kasih Kang Vicky ya. Kang Vicky yang ada di Bandung, kira-kira satu grup aja gitu ya. Jadi kalau dalam, jadi kebetulan dalam kami itu saya yang menyediakan frameworknya, template-nya atau toolsnya seperti apa. Kemudian saya sampaikan kepada Isti, ini framework yang akan kita gunakan untuk perancangan program kerja atau misi gitu ya. Saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian setelah itu kita set waktu, set a time ya, set waktu ini kapan kita bisa merancang ini gitu ya. Jadi kita tentukan waktunya kapan. Memang mostly di hari weekend gitu ya, karena butuh waktu yang cukup panjang seperti itu. Jadi memang saya menyiapkan waktunya, saya menyiapkan frameworknya, saya memberikan penjelasan kepada istri bagaimana menggunakannya, dan kemudian kita isi bersama-sama seperti itu. Baik, Bunda Fitria mau menambahkan? Iya, kalau untuk waktunya ini ya. Nah, kalau waktunya memang kami selalu mencari momen yang pas ya. Mohon maaf juga mungkin tadi ada ya ada anak gitu ya yang ikut juga mau belajar ya, Teh Vira ya. Jadi kami memang selalu cari waktunya. Biasa kita ba'da subuh ya. Ya, belas tubuh. Ketika anak masih tidur gitu ya. Nah, itu biasanya di weekend seperti Weekend. itu. Nah, kami juga biasanya memang suka rapat bulanan juga ya. Ya. Jadi kita sudah biasa untuk evaluasi bulanan di akhir Bulan. bulan seperti itu. Biasanya kita tuh nikah 25 ya. Ya. 25. Jadi biasanya oh ini disambung-sambungin aja ya. Tanggal 25 tuh biasanya kita suka rapat gitu ya, atau bukan rapat dong ya, kayak Muhasabah, bahasa. masa evaluasi gitu lah. Setiap tanggal 25 karena kami nikah pada tanggal 25 gitu. Tapi tetap di mana gitu ya, di rumah, Ya. di tempat yang menyenangkan seperti itu, atau anak bisa dititip dulu gitu ya sama waknya. Keluarga yang lain juga seperti itu sesekali. Ya mungkin seperti itu Bunda. Oke deh, Masya Allah. Ya, jazakumullah khair nih, Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria nih atas jawabannya.
Alhamdulillah nih sesi talk show-nya telah selesai. Terima kasih lagi ya kepada Ayah Taufik dan juga Bunda Fitri yang telah berbagi nih ceritanya, tipsnya, strateginya ya pada sesi talk show pada malam hari ini. Sebelum ditutup, saya persilakan dulu kepada Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria. Silahkan gitu ya untuk menyampaikan closing statement nih. Tuh, mungkin dari Ayah Taufik ya untuk bisa menyampaikan nih kalimat penutup yang bisa mengingatkan teman-teman semua mengenai eh, hal ini. Silakan. Ya, mungkin saya buat ayah di sini ya. Saya lihat ada beberapa teman saya di sini gitu ya, kayak Kang Dadi, makasih udah join di sini gitu ya. Jadi mungkin untuk para suami di luar sana yang sibuk seperti apa, yang sibuk bekerja gitu ya, pulang berangkat pagi pulang malam gitu ya. eh, Mungkin mungkin apa ya, saya dikatakan mungkin bisa dikatakan terlambat gitu ya untuk belajar fitrah gitu ya, bagaimana menjadi menjadi kowam, menjadi pemilik keluarga, bagaimana suami itu juga harus berperan aktif dalam proses parenting gitu ya, eh, dan itu bisa dimulai gitu ya, bisa dimulai dari sekarang gitu ya. Eh, Bisa dengan membaca buku seperti apa, eh, jika memang kondisinya agak sulit, nah kayaknya mungkin apa experience saya mungkin bisa 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 menjadi salah satu pengalaman ataupun cara ya di mana kita saya merasa bahwa saya harus dikurung dulu, harus dipagarin dulu gitu ya, diberikan tantangan-tantangan gitu ya yang membuat saya tuh harus terpaksa dulu, tapi setelah terpaksa ternyata oh ini bagus ya, dan saya akhirnya bisa menikmati sampai proses itu selesai gitu. Jadi dimulai dari terpaksa tapi ternyata keterpaksaan itu berbuah manis menjadi sebuah sesuatu yang saya syukuri seperti itu. Hmm. Oke deh, terima kasih banyak Ayah Taufik ya sudah menyampaikan closing statement-nya yang mengingatkan ya para ayah gitu ya bahwasanya tidak apa-apa kok dipaksa dulu gitu ya. Insya Allah akan terbiasa dan akhirnya menikmati ya prosesnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria sudah bersama kita pada malam hari ini. Dipersilakan ya kepada Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria jika ingin melanjutkan aktivitasnya kembali gitu ya. Silahkan berpamitan kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Namil semuanya. Ya, silakan. Ya. Ayah bunda semua jangan live dulu ya gitu karena setelah ini kita akan em, pengumuman gitu ya terkait program Namil yang diadakan gitu. Penasaran kan ya gitu. Gimana sih gitu cara untuk mengikuti program yang disampaikan tadi oleh Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria. Bunda saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, ya, ya Ayah bunda semua, insya Allah gitu ya. Em, Bentar. Ya, baik ayah bunda semua gitu ya. Berikut program yang Namil adakan, yaitu program No Parent Left Behind. Program ini sebelumnya tadi dinamakan Next Stage Kamil, namun saat ini kami ubah menjadi No Parent Left Behind. Program ini adalah program untuk para ayah dan bunda untuk dapat bersinergi dalam menjalankan perannya di keluarga. Nah, durasi program ini selama 10 bulan gitu ya, di mana peserta program ini adalah para orang tua, ya ayah dan bunda, suami dan istri itu yang memiliki anak usia dini. Nah, program ini ya diadakan untuk mengajak para ayah dan juga bunda, para suami dan juga istri untuk belajar tentang diri, komunikasi efektif, pengembangan proyek keluarga, latihan konsisten dan komitmen, serta desain berpikir. Seperti itu. Nah, insya Allah, dengan mengikuti program ini, gitu ya, insya Allah ayah bunda akan terbangun kekompakan untuk dapat menjalankan peran di keluarga dengan optimal. Sebagaimana yang bisa dilihat ya, ayah bunda semua di sini, ini adalah output program yang sudah didapatkan dari Next Stage Kamil atau tadi ya No Parent Left Behind yang sebelumnya gitu di batch pertama gitu. Dimana bismillah dari angkatan pertama ini telah menghadirkan 25 keluarga gitu ya, yang sudah kompak menjalani misinya, menjalani misi keluarganya. Lalu ada 49 peserta gitu yang tergabung dalam program ini dan alhamdulillah sudah terlaksana 72 proyek ya pasangan dan juga keluarga seperti itu. Dan alhamdulillah ketika
usai pembelajaran selama 10 bulan kemarin, kami sudah melaksanakan wisuda gitu ya. Jadi sebagaimana kuliah, di Next Stage Kamil ini setelah usai menjalankan program selama 10 bulan, kita adakan wisuda yang mendapatkan apa ya, istilahnya buku. Nah, buku itu adalah hasil pembelajaran selama 10 bulan tersebut, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah bertemu secara offline dan juga online ya, gitu. Jadi ya bagi yang di luar Jabodetabek mengikuti secara online, yang di Jabodetabek berkumpul secara offline, seperti itu. Nah, bentuk programnya pun tadi yang disampaikan ya, mungkin tadi Ayah Taufik dan juga Bunda Vita sudah menjelaskan interaktif gitu dan juga berupa misi gitu, sehingga akan menantang adrenalin para ayah dalam menjalankannya. Nah, maka di sini ayah bunda semua gitu ya, bagi yang bersedia untuk mengikuti program No Parent Left Behind ini, fasilitasnya apa saja gitu ya. Pertama, akses program No Parent Left Behind bersama pasangan selama 10 bulan yang jika ditotal senilai 22 juta rupiah gitu ya. Jadi program 10 bulan ini ayah bunda semua akan difasilitasi, akan ditemani untuk bersama-sama yang mengenal diri, bagaimana komunikasi efektif gitu dan bagaimana menyusun kurikulum pendidikan dalam keluarga seperti itu. Lalu yang kedua, fasilitasnya adalah mendapatkan akses website pembelajaran seumur hidup gitu ya. Yang sebelumnya jika dibaca sebelumnya terbatas ya gitu, hanya jika ia mengikuti terus programnya. Nah, di program saat ini diberikan secara long time gitu ya, secara lifetime seperti itu. Jadi ayah bunda semua ketika mengikuti program ini akan mendapatkan puluhan video, podcast, materi PDF terkait fitrah pada anak usia dini senilai 1 juta rupiah seperti itu. Lalu fasilitas ketiga mendapatkan fasilitas Kamil gitu ya. Jadi di Namil kita punya komunitas namanya komunitas keluarga Namil, yaitu Kamil, di mana bisa mendapatkan privilege gitu ya, mendapatkan komisi dengan menjadi referral ataupun mendapatkan harga khusus program yang dilaksanakan saat itu gitu. Lalu terakhir, dengan mengikuti program ini gitu ya, ayah bunda akan mendapatkan paket edukasi Mengenal Fitrahku senilai Rp199.000 gitu. Jadi ketika mengikuti program ini, insya Allah semua fasilitas ini akan didapatkan seperti itu. Nah, khusus nih gitu ya bagi ayah bunda semua yang hadir pada talk show pada malam hari ini gitu ya, bisa gitu ya mendaftar program ini yang sebelumnya senilai 3.199.000 gitu ya jika ditotal dengan seluruh fasilitas yang didapatkan. Namun dengan mengikuti talk show ini, ayah bunda bisa mendapatkan harga khusus Rp399.000 gitu ya. Di mana Rp399.000 ini bisa digunakan gitu ya untuk mengikuti program No Parent Left Behind ini secara utuh gitu ya sampai akhir gitu ya dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan sebelumnya gitu. Jadi berbeda ya dengan yang Next Stage sebelumnya ataupun dengan fasilitas yang disampaikan ya kepada ayah bunda yang mungkin sudah Kamil menuju Next Stage Kamil. Ini khusus untuk ayah bunda semua yang mungkin belum pernah mengikuti program di Kamil seperti itu. Jadi ini program No Parent Left Behind ini khusus gitu ya kepada mereka yang mungkin belum punya paket edukasinya gitu dan mungkin belum pernah mengikuti program yang diadakan seperti itu. Nah, bagi ayah bunda yang mungkin saat ini mungkin masih tanggal tua ya gitu ya. Nah, tidak apa-apa gitu ya karena di sini bagi yang berminat gitu untuk mengamankan harga Rp399.000 ini bisa dengan membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp100.000 untuk mengamankan kuota seperti itu. Nah, dan adapun nih ayah bunda semua yang mungkin mau mencoba gitu untuk mendapatkan program ini secara gratis, bisa mengikuti giveaway yang kami adakan gitu. Nah, jadi giveaway seperti apa? Challenge seperti apa gitu ya. Pertama, ayah bunda bisa bagikan insight, kesan gitu ya, atau mungkin pelajaran yang didapatkan saat mengikuti talk show ini di story Instagram ataupun di status WhatsApp seperti itu. Lalu tuliskan nih alasan kenapa sih ingin mengikuti program No Parent Left Behind ini seperti itu. Lalu tag akun @namil_audifitrah kalau misalnya di Instagram tag akun, kalau misalnya di story WhatsApp bisa di mention ya, mention seperti itu. Lalu kirimkan postnya ke DM ataupun WhatsApp Namil gitu. Jadi ayah bunda semua kalau misalnya di Instagram ngepostingnya kirim ke DM IG Namil, kalau di WhatsApp postingnya kirim ke WhatsAppnya Namil seperti itu. Dan di sini kami akan memilih satu peserta terbaik gitu ya, yang memberikan insight-nya dan juga alasannya gitu ya, akan mendapatkan akses mengikuti program ini secara gratis gitu. Jadi sebelumnya harus bayar Rp399.000 bisa mengikuti secara gratis seperti itu. Nah, batas giveaway-nya ini singkat ya. Jadi kami hanya akan menunggu sampai hari Senin 24 November 2025 seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan. Namun bagi ayah bunda yang mungkin mau langsung aja nih nggak mau ikutan giveaway, bisa langsung gitu ya membayar dengan nominal segini yang memang harganya khusus untuk
malam ini gitu untuk yang mengikuti peserta ini, karena nantinya kami akan buka dengan harga yang berbeda kepada halayak umum seperti itu. Jadi, yuk ayah bunda semua gitu ya, setelah mendengar penjelasan dari Ayah Taufik dan juga Bunda Fitria ini gitu ya, eh, jangan sia-siakan kesempatan gitu untuk bisa belajar fitrah bersama pasangan, karena banyak sekali manfaat yang akan dirasakan ketika ayah dan bunda bisa bersinergi dalam pengasuhan selaras fitrah seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya di grup gitu ya. Ada rekamannya, nanti ada rekamannya yang akan dikirimkan. Adapun ayah bunda yang mau bertanya terkait challenge ataupun terkait program ini, silahkan gitu ya tanyakan di grup seperti itu. Baik, dengan demikian alhamdulillahirrahmanirrahim, usai sudah talk show kita pada malam hari ini. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membersamai ada yang kurang berkenan. Semoga ayah bunda semua apa beridoi gitu ya. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa memberikan hikmah gitu ya bagi teman-teman, bagi ayah bunda semua seperti itu. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.